Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mau haji yang gak pakai antri? Daftar sekarang, insya Allah 2024 berangkat. Gratis keberangkatan umroh sebelum haji. Dibersamai oleh Ustadz Hanan Yasir dan juga Ustazah Imro'atul Azizah. Buruan daftar sekarang juga, sebelum harga naik. Baik ibu-ibu yang saya cintai, hari ini insyaAllah kita akan kembali membahas kitab Hilyah Talibil Ilmi yang dikarang oleh Syekh Bakar Abdullah Abu Zaid, dan kita sampai, kalau teman-teman yang memiliki buku putih, berarti sampai di halaman 81. Baik, sebelum saya membahas apa yang disebutkan oleh Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullahu ta'ala, maka izinkan untuk menjelaskan tentang, kalau di sini judulnya kan hiburan ya, menghibur diri. Kalau Syekh Utsaimin lebih dalam lagi, lebih detail lagi, beliau mengatakan bahwa di antara cara kita untuk bangkit dari futur itu seperti apa. Karena sebagaimana kita tahu, yang namanya iman bagi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah itu terkadang bertambah, terkadang berkurang. Al-imanu yazidu bi ta'atir rahman wa yanqusu bi ma'siyatir rahman. Iman itu bertambah dengan kita mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ya, misalnya dengan menuntut ilmu, dengan bersedekah, dengan salat, dengan mengaji, itu bisa menambah iman kita. Dan juga terkadang iman itu yanqus, berkurang. Kapan itu berkurang? Ketika kita misalnya bermaksiat kepada Allah, ketika kita melakukan kedzaliman contohnya, ketika kita tidak bersegera dalam memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya. Siapa yang bisa merasakan iman itu bertambah dan berkurang? Diri kita sendiri. Jadi subhanallah, biasanya ibu-ibu, emak-emak itu kalau datang tamu ataupun datang menstruasi, biasanya rata-rata setelah itu dia harus bangkit lagi. Kalau tidak akan merasa terlena dengan beberapa kali waktu meninggalkan salat. Dan ini banyak yang ditanyakan kepada saya, bagaimana caranya agar setelah menstruasi itu lebih semangat lagi untuk beribadah. Dan kita tahu, ketika kita sebagai seorang wanita menerima takdir Allah yang telah Allah berikan kepada kita dengan adanya menstruasi, maka itu adalah pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, teman-teman yang saya cintai karena Allah, pada kehidupan ini termasuk di dalamnya jua seorang penuntut ilmu tidak kalah dengan terkadang adanya rasa futur. Jadi rasa futur, rasa jenuh ini bukan hanya menghinggapi masyarakat yang belum mengenal ilmu. Bahkan para ulama, orang-orang berilmu, orang-orang yang dia sudah mengajar, itu juga terkadang ada rasa futur yang timbul. Subhanallah. Nah, Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala, beliau pernah mengingatkan bagaimana caranya, kata beliau, agar kita itu bisa lebih bersemangat lagi ketika futur atau jenuh menghinggapi. Teman-teman di sini ada yang nggak pernah jenuh atau semangat terus? Ada nggak? Kalau ada saya kasih hadiah. Ada. Nih bukunya bagus, Tanda Sukses Menuntut Ilmu, dibahas per poin secara praktis. Ada nggak di sini yang hidupnya semangat terus, nggak pernah futur, nggak pernah jenuh? Hah? Nggak ada. Bahkan rutinitas yang kita lakukan setiap hari itu juga kadang membuat jenuh. Nggih mboten ibu-ibu. Padahal kita tahu, subhanallah, yang namanya kehidupan ini harus terus berjalan.
Kita paham setiap waktu itu pasti dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Sadar dengan itu. Namun terkadang subhanallah ya, hati itu terkadang lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, beliau mengatakan, kata beliau di dalam kitab-kitab beliau berpesan kepada seorang penuntut ilmu, hendaklah ketika kejenuhan itu datang, maka kembalikan lagi niat, ya, atau mengingat kembali untuk apa dia diciptakan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk apa dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengingat kembali tentang tujuan hidup itu untuk apa. Masya Allah. Apa tujuan hidup kita, ibu-ibu? Kenapa kita dihidupkan oleh Allah? Untuk beribadah. Maka ketika Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita macam-macam ibadah dengan jenisnya beragam, itu diantaranya ya akhwat, agar tidak jenuh. Syekh Utsaimin sampai mengatakan minimal ketika kita tidak bisa untuk melakukan hal-hal yang besar di antara ibadah-ibadah yang telah Allah tetapkan, minimal lisan kita tidak pernah berhenti untuk berzikir. Subhanallah. Jadi orang haid, orang yang sedang menstruasi itu diperbolehkan berzikir. Iya, perbanyak berzikir. Jangan sampai orang sedang haid sholat tidak, atau misalnya ada yang memiliki keyakinan bahwa tidak boleh juga baca Al-Quran misalnya, walaupun dalam kasusnya membaca Al-Quran itu berbeda pendapat. Para ulama kasus membaca Al-Quran untuk orang haid itu ada beberapa perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan mutlak tidak boleh, ada yang mengatakan boleh membacanya, namun ketika memegang mushaf dia harus melapisi tangannya dengan kain. Ya. Nah, kalaulah misalnya dia meyakini bahwa ketika haid tidak boleh baca Al-Quran, sudah baca Al-Quran tidak, sholat juga tidak, saum Senin Kamis yang biasanya dilakukan juga tidak, apa yang mesti dilakukan? Maka kata Syekh Utsaimin, minimal lisannya tidak berhenti untuk berzikir. Subhanallah. Itulah yang akan menjaga kita atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan tinggalkan zikir pagi dan petang ya akhwat. Ya, zikir pagi dan petang itu boleh dibaca bagi orang yang haid dan bagi orang yang tidak haid sekalipun. Ya. Baik. Kemudian yang kedua, kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, kata beliau, setelah kita mengetahui esensi dari untuk apa kita dihidupkan, maka yang kedua kata Syekh Utsaimin, selalulah bersama atau dekat dengan orang-orang yang memiliki tujuan akhirat. Bersama orang-orang siapa? Atau dekatlah dengan orang-orang yang punya visinya itu visi akhirat. Orang-orang salih, ya. Dekatlah dengan teman-teman yang salih, yang bisa membantu kita ketika kita futur untuk bangkit kembali. Subhanallah. Dan tidak membiarkan kita terlalu lama futur. Futur boleh, tapi tidak terlalu lama. Karena kalau terlalu lama futur, maka lambat laun, subhanallah, keimanan kita terus drop. Orang, teman-teman, kalau misalnya sakit, ya, dia diberikan oleh Allah perintah untuk berobat, napa mboten? Berobat kalau sakit fisiknya. Sama hati, di antara tandanya ketika dia sedang sakit, maka kata Ibnul Qayyim, di antara dia jenuh, lelah, jenuh. Itu di antara hati sedang sakit. Ketika jasad itu dia butuh berobat ketika sakit, ya, maka hati pun demikian. Nah, bagaimana berobatnya hati? Bagaimana cara kita memulihkan hati yang sakit? Di antaranya tadi dekat dengan orang-orang yang saleh. Ya, kalau orang yang sakit fisik kan dekat dengan dokter misalnya ya. Kalau sakit hatinya maka mendekatlah kepada orang-orang yang saleh. Dekatlah kepada orang-orang yang memiliki semangat untuk mengejar akhirat. Ya. Kenapa Syekh Utsaimin tidak mengatakan mendekatlah kepada orang-orang yang semangat untuk mengejar dunia? Karena biasanya sifat di antara orang yang senantiasa mengejar dunia itu tidak pernah puas. Ya. Dan dia menyibukkan dirinya sendiri, ya, tidak peduli dengan orang lain. Maksudnya peduli dari sisi agama.
Kalau peduli dari sisi dunia, bisa jadi dia peduli memberikan materi, tapi dari sisi nasihat, ya maka orang-orang yang begitu sibuk dengan dunianya kadang lupa untuk menasehati kawannya. Ya Masya Allah. Baik, yang ketiga kata Syekh Utsaimin, di antara jalan ketika futur itu melanda, maka di antaranya adalah tidak terlalu lama. Tidak terlalu lama berada dalam kefuturan, bangkit dan ingat ayat Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fa idza faraghta fansab. Kalau engkau selesai mengerjakan sesuatu maka bergeraklah, maka berpindahlah dari satu aktivitas ke aktivitas lainnya. Jadi kalau kita merasa jenuh, saya sudah jenuh baca Al-Quran. Sebenarnya ya teman-teman, yang namanya baca Al-Quran itu nggak jenuh kalau hati kita bersih. Ya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan, kalaulah hati kita itu bersih maka tidak ada kejenuhan dalam membaca Al-Quran. Kalau misalnya, kan tidak ada siapa di sini yang mengaku dirinya hatinya bersih. Tidak ada. Saya pun tidak bisa menjamin. Ya, tidak tahu. Maka kalau kita sedang baca Al-Quran terjadi sebuah kejenuhan, ketahuilah hati kita tuh belum bersih. Ya. Nah, kalau seandainya misalnya kita lagi baca Al-Quran sudah jenuh, sudah capek gitu ya, apa yang harus kita lakukan? Berpindah dengan tadabbur, ya, dengan membaca artinya, dan itu diperbolehkan membaca artinya. Kalau membaca artinya sudah capek, berpindah membaca buku, berpindah dengan sholat sunnah. Jadi kata Syekh Utsaimin, diantaranya tipsnya adalah ketika kita merasa bosan dalam sebuah aktivitas atau ibadah tertentu, maka berpindahlah. Ya. Berpindahlah, jangan terlalu lama kita jenuh. Boleh jenuh tapi nggak boleh terlalu lama. Karena kalau kita terlalu lama jenuh, untuk bangkit kembali itu butuh waktu, butuh usaha yang lebih. Ya Masya Allah. Dan ini PR banget buat kita ya ibu-ibu ya. Masya Allah. Dengan aktivitas harian, ibu-ibu kan biasanya setiap hari itu aja yang dikerjakan ya. Maka diantaranya segeralah untuk beraktivitas. Orang kalau sudah disibukkan dengan berbagai macam aktivitas yang beragam, maka waktu tuh serasa cepat sekali. Perasaan baru bangun tidur sudah mau tidur kembali. Ya. Kalau ada yang merasa masih jenuh di dalam kehidupan kita sehari-hari, maka cobalah evaluasi diri kita masing-masing. Baik. Yang keempat, tadi saya lupa, harusnya ini yang pertama, tidak apa-apa. Di antaranya adalah meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak doa, Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya, minta sama Allah. Ya Allah, tolonglah hamba, ya Allah, tolonglah kami ya Allah untuk bisa beribadah kepadamu. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kalau yang sudah hafal, sering-sering dibaca lagi doa ini. Yang keberapa ibu-ibu? Baik. Kemudian yang kelima, bersabarlah. Yang keempat, bersabarlah. Gimana? Tadi saya bilang 5, ada yang bilang 4. Baiklah. Ibu yang tadi masih 4, dilengkapi ya. 5, 4. Ya sudah, saya balik 4. 5. Tidak apa-apa. Ya. 5. Baiklah. 5, bersabar. Subhanallah. Ini sabar ini obatnya segala macam penyakit ya. Subhanallah, segala macam tantangan bisa dilewati dengan sabar. Dan alhamdulillah kita bersyukur kita dijadikan orang-orang yang beriman. Ketika kita sabar dituliskan pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Kenapa? Karena subhanallah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita dalam surah Al-Kahfi ayat 28, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Kita diminta untuk apa teman-teman dalam mengarungi kehidupan dunia yang sebentar ini? Sabar. Bersabarlah bersama orang-orang yang menyeru kepada Rabbmu di pagi hari dan mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita diminta untuk bersabar. Semua kita lelah, semua kita jenuh. Kapan kejenuhan itu tidak ada? Ketika kaki kita sudah masuk ke dalam surganya Allah.
Kapan kelelahan itu tidak kita rasakan kembali? Ketika kaki kita sudah memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Di surga enggak ada jenuh. Di surga enggak ada lelah. Di surga itu enggak ada orang saling cemburu, enggak ada. Enggak ada. Di surga itu semuanya enak. Ya. Dan di surga itu enggak ada yang namanya keluh kesah. Ya. Di surga itu adanya perkataan-perkataan yang baik. Maka selagi Allah masih memberikan kepada kita kehidupan di dunia, tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali bersabar. Bersabar atas apa yang telah Allah takdirkan kepada kita. Bersabar atas apa-apa yang telah Allah tuliskan kepada kita. Dan sabarnya kita orang beriman itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, kalau kita berbicara masalah sabar ya teman-teman, maka sungguh ujian yang Allah berikan kepada kita itu tidak seberapa dibandingkan ujian orang lain yang lebih-lebih. Subhanallah. Ya. Kadang kita melihat kehidupan orang itu lebih enak karena kita belum melihat sesuatu yang lebih tidak enak dari orang lain. Ya subhanallah. Dan dalam kehidupan dunia kita itu terkadang kita juga diperlihatkan oleh Allah sesuatu yang membuat kita itu akhirnya bertambah bersyukur dan tambah sabar. Setiap kita lewati episode kehidupan itu pasti ada hikmah di dalamnya. Ya, para ulama mereka adalah orang-orang yang senantiasa mengambil hikmah dari setiap perjalanan mereka. Ya, apapun yang kita lihat, maka jadikanlah itu hikmah untuk diri kita. Ya, subhanallah teman-teman. Cobalah kita perhatikan. Jangan-jangan kita selama ini terlalu sibuk dengan aktivitas kita setiap hari, tidak bisa fokus sehingga kita belum bisa melihat hikmah yang ada yang Allah tampakkan pada diri kita. Karena kita terlalu terburu-buru. Setiap hari kita lalui hari-hari itu dengan terburu-buru. Padahal Allah itu telah memberikan kepada kita pelajaran ketika kita sedang berada di dalam episode kehidupan ini. Cobalah ambil pelajaran-pelajaran itu dan minimal manfaatnya untuk diri kita. Ya. Lebih-lebih ketika kita sampaikan kepada orang lain. Subhanallah. Dan ini menjadikan hidup lebih bermakna. Yang menjadikan hidup lebih bermakna. Subhanallah. Saya merasa ya teman-teman, ketika misalnya ada seseorang yang curhat setelah saya mengisi kajian, itu menurut saya itu adalah sesuatu yang Allah ingin tampakkan kepada saya bahwa ini loh, ada orang lain tuh yang memiliki masalah yang lebih daripada kamu. Ya, Masya Allah. Dan itu hikmah yang bisa saya ambil. Maka jadikan setiap apa yang kita temui ya di dalam kehidupan kita, apakah itu ada orang yang datang kepada kita kemudian cerita, apakah itu kita melihat sendiri kasusnya, maka jadikanlah itu ibrah bagi kita semuanya. Fa'tabiru ya ulil albab. Allah itu berpesan kepada kita, ambillah pelajaran. Fa'tabiru, ya, bagi orang-orang yang memiliki akal. Dan kita manusia memiliki akal, maka ambillah pelajaran itu. Subhanallah. Dan ini membuat kita lebih bersyukur, lebih semangat untuk bisa hidup kembali. Masya Allah. Baik. Itu insya Allah teman-teman ya, 5 poin itu tolong jadikan sebagai cambuk pada diri kita semuanya kalau kita mengalami sebuah kejenuhan. Baik, kita kembali ke kitab apa yang dikatakan oleh Syekh Bakar Abu Zaid. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, ijmamun nafs. Arti ijmam itu artinya adalah rahah. Maksudnya mengistirahatkan sejenak jiwa-jiwa kita. Ya boleh sejenak, enggak terlalu lama. Dan beliau mengatakan khudz min waqtiki, karena kita perempuan jadi bukan waktika tapi waqtiki. Ambillah dari sebagian waktumu. Suwai'at. Suwai'at itu sedikit saja, tidak terlalu lama. Tujimmu biha nafsiki fi riyadil ilmi min kutubil muhadarat as-saqafatil amah. Misalnya contohnya ini, fa innal qulub yurawwihu anha sa'atan wa sa'atan. Subhanallah. Kata beliau, ambil sebagian waktumu, sebagian saja. Dan bahasa Arab suwaya atau suwai'ah itu sedikit, tidak banyak. Ya. Untuk bisa mengistirahatkan jiwamu. Ya, di dalam Riyadhil Ilm, itu di dalam taman dari taman ilmu,
dan kutubil muhadarah, dan juga dari beberapa kitab-kitab yang berisikan muhadarah untuk bisa menghibur hati kita. Jadi terkadang teman-teman memang subhanallah, saya pun kalau misalnya sudah menceklis apa-apa yang sudah saya tulis, ya biasanya saya tulis hari ini mau begini-begini, ini yang mau dibaca begini-begini, sudah selesai, maka kadang saya mendengarkan muhadarah, dan biasanya saya senang muhadarahnya Syekh Singkiti rahimahullahu taala. Itu bagus sekali, entah beliau mengingatkan kita tentang hari akhirat, dan itu menurut saya ketika mendengarkan muhadarah itu membuat seperti nasihat bagi diri saya terlebih dahulu. Jadi monggo teman-teman cocoknya dengan siapa gitu, silahkan. Dan kita masing-masing tuh biasanya saya kalau mendengarkan nasihat dari Ustadz Fulan atau dari Syekh Fulanah misalnya, maka saya biasanya cocok gitu ya. Monggo silahkan. Kalau saya pribadi, saya biasanya senang mendengarkan Syekh Singkiti rahimahullahu taala. Syekh Singkiti wallahu taala alam apakah ada dalam bahasa Indonesia atau tidak. Yang jelas alhamdulillah teman-teman, saya pernah melihat channel di YouTube itu ada perkataannya Syekh yang sudah potongan-potongan muhadarah Syekh yang sudah diartikan dengan bahasa Indonesia di bawahnya. Ada kan? Ada kan? Ya, itu bisa didengarkan. Ya, dan itu macam-macam syekhnya ya. Subhanallah, dengarkan itu. Dan subhanallah kadang ya Masya Allah, ketika kita mendengarkan potongan video-video atau muhadarah Syekh itu membuat sepertinya tuh kita mendapatkan mendapatkan air ya, lagi dahaga mendapatkan air. Wah, rasanya jelep, senang sekali gitu ya, Masya Allah. Dan itulah caranya Allah kadang menegur kita. Ya, jadi di antara cara dalam menuntut ilmu bagi para pelajar, bagi para kita sebagai penuntut ilmu bisa mendengarkan muhadarah atau mendengarkan ceramah-ceramah ustadz ya. Misalnya tidak apa-apa, yang berbahasa Indonesia boleh, yang bahasa Jawa sakit boten nopo-nopo. Yang jelas ustadznya, syekhnya itu akidahnya lurus, ya akidahnya lurus. Karena apa yang kita dengar itu akan masuk dalam pikiran kita. Kalau kita mendengarkan apa saja, ya, masuk ke dalam pikiran kita, tidak memilah dan memilih, itu seperti kita memasukkan segala makanan ke dalam tubuh kita. Untuk makanan saja kita bisa memilah dan memilih mana makanan yang sehat yang kita masukkan, mana makanan yang tidak sehat yang tidak boleh kita masukkan. Begitu kan ibu-ibu? Ya misalnya, oh ini makanannya sehat nih untuk tubuh kita, kita masukkan. Ini racun nih, nggak akan saya minum, nggak akan saya makan. Berarti kita nggak mau makan dan minum racun. Sama. Semua muhadarah, semua nasihat, semua ceramah dari para orang yang berceramah saat ini itu juga harus bisa kita pilah dan pilih. Kenapa? Karena kalau kita semuanya dengar, maka itu akan merancukan pikiran kita. Ya. Bahkan akan menjadikan syubhat, keraguan dalam kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi penting juga bagi seorang penuntut ilmu ketika akan mendengarkan sebuah ceramah, lihat dulu siapa yang berceramah di dalamnya. Ya, baik. Wa fil ma'thuri an Amiril Mu'minin Ali bin Abi Thalib annahu qala. Disebutkan dari Ali bin Abi Thalib, Amiril Mu'minin maksudnya adalah pemimpinnya orang-orang beriman. Amirul Mu'minin Khulafaur Rasyidin itu ada 4. Siapa saja teman-teman? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kemudian siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, kemudian Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib adalah yang keempat. Baik, apa yang disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib? Kata beliau, ajimmu hadhil qulub wabtaghu laha taraifal hikmah fa innaha tamullu kama tamullul abdan. Ini disebutkan di dalam Jami'u Bayanul Ilmi wa Fadlihi milik Ibnu Abdul Bar. Kalau di buku putih ini disebutkan di kitab Kashful Khafa. Kalau di syarahnya Syekh Utsaimin, perkataannya Ali disebutkan di kitab Jami' Bayanul Ilm wa Fadlihi karya Ibnu Abdul Bar. Yang jelas berarti ada rujukannya, sumbernya jelas. Dan ini bukan hadis, bukan. Tapi perkataannya Ali bin Abi Thalib. Ya. Baik, apa kata Ali bin Abi Thalib? Ajimmu, hiburlah hati ini, hadhil qulub wabtaghu laha taraifal hikmah. Ya. Karena dengan apa kita menghibur hati kita, dengan apa kita mengistirahatkan hati kita? Dengan taraif al-hikmah itu dengan membaca hikmah-hikmah.
Fa innaha tamul, karena hati itu dia akan bosan, jenuh. Kama tamullul abdan, sebagaimana badan kita juga jenuh atau futur. Dan itu berkaitan ya teman-teman. Kalau hati kita futur biasanya langsung ke badan. Badan tuh mager. Gimboten. Mau ngapa-ngapain rasanya malas. Itu penyebab awalnya dari badan dulu apa dari hati dulu? Dari hati. Ya. Subhanallah. Kata Syekh Abdul Razak, saya masih ingat ketika beliau ada videonya tuh bagus ya. Jadi ternyata yang menguatkan ibadah seseorang itu, yang menjadikan badan seseorang itu kuat tuh bukan badan tapi hati. Beliau suatu hari bercerita, Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah ta'ala, semoga Allah menjaga beliau. Beliau bercerita, inilah guru saya orang Indonesia. Saya penasaran, saya dengarkan ceramahnya beliau. Kata beliau, suatu hari saya pernah sholat berdiri di depan seorang di Masjid Nabawi, di depan orang Indonesia. Jadi beliau berada di belakangnya, di depannya tuh orang Indonesia, yang mana kata beliau orang Indonesia itu mohon maaf ya spesial, kakinya itu yang bisa berdiri hanya satu. Ya, kata Syekh Abdul Razak, yang membuat beliau semangat ya dari awal sampai akhir tuh mengikuti sholat. Ya. Sepertinya itu sholat tarawih Ramadan. Maka kata Syekh Abdul Razak, bukan karena kakinya yang lemah, bukan karena kakinya yang satu, bukan badannya yang lemah, tapi iman yang ada dalam hatinya. Masya Allah ya. Dan itu pelajaran berharga. Jadi bukan badan kita yang kuat yang membuat kita itu rajin ibadah, bukan. Tapi hati yang kuat, yang beriman kepada Allah lah, yang membuat kita itu semangat dalam beribadah. Ya. Ada banyak orang yang sehat, diberikan kesehatan badan oleh Allah tapi malas untuk beribadah. Ada atau ada? Banyak. Ada orang yang subhanallah diberikan ujian sakit oleh Allah, namun dia meneteskan air mata. Pengen rasanya ya tetap beribadah sebagaimana ketika dia sehat. Ya, rindu untuk beribadah kepada Allah. Dan ketahuilah teman-teman, orang-orang yang sudah mengistiqomahkan sebuah rutinitas dari sebuah amal ibadah di waktu sehatnya, nah ini penting banget nih, kaidah. Ketika Allah berikan sakit kepadanya dan itu sudah dirutinkan, maka Allah berikan pahala walaupun ia terhalang dari melakukan kegiatan itu, dari melakukan ibadah tersebut. Jadi jaga sehat kita itu untuk benar-benar istiqomah berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari kalau Allah uji kita dengan sakit, kita rindu untuk melaksanakan ibadah tersebut tapi kita ada udzur tidak bisa melaksanakan ibadah tersebut, Allah catat ya. Catat pahala sebagaimana kita melakukan ibadah tersebut. Masya Allah, Masya Allah. Jadi penting bagi kita untuk mensyukuri yang namanya nikmat sehat. Ya, Masya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baik, jadi badan itu jenuh, hati juga jenuh. Wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, di mana beliau sebutkan di dalam kitab Majmu'ul Fatawa. Ini kitabnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Majmu' al-Fatawa. Kalau teman-teman punya bahasa Indonesianya, dibuka kembali. Beliau menyebutkan bahasa Arabnya di jilid 23. Wallahu ta'ala alam, saya tidak punya bahasa Indonesianya entah berapa jilid. Biasanya kalau buku bahasa Arab di bahasa Indonesia kan tuh 2 kali lipat jilidnya. Ya. Baik. Rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmati beliau. Fi hikmatin nahi 'anit tatawwu' fi mutlaqil awqat. Ya, Masya Allah. Kata beliau, ada hikmah Allah menjadikan waktu-waktu yang dilarang untuk sholat sunnah. Ada hikmahnya. Di situ ada hikmahnya. Ketika Allah itu melarang, ada beberapa waktu yang dilarang kita untuk sholat di dalamnya. Ada kan teman-teman? Pernah belajar fikih nggak? Teman-teman pernah belajar fikih, ada kan waktu-waktu yang dilarang untuk kita salat? Ada? Apa contohnya? Kapan waktunya? 1. Kapan? Ketika matahari terbit. Ahsanti. Ketika matahari terbit, pas terbit kita nggak boleh salat. Ya. Lah bagaimana kalau mau salat syuruk? Tunggu dulu. 15 menit, 10 menit tunggu dulu. Baru kemudian salat syuruk. Yang kedua, kapan kita dilarang untuk sholat? Nanti saya jelaskan, kecuali ada sebabnya. Yang nggak ada sebab. Sholat sunnah mutlak. Yang kedua kapan? Ketika matahari tenggelam, terbit dan tenggelam dulu, biar gampang hafalnya. Ketika matahari tenggelam, itu kita nggak boleh sholat. Ya.
Baik, yang ketiga, ketika ayo teman-teman, matahari berada di atas kepala. Berarti ketika matahari berada di atas kepala, itu tidak boleh sholat. Ya. Kecuali sholat-sholat yang memang ada asbab atau sebab. Contoh misalnya, ada orang masuk masjid, dia mau sholat tahiyatul masjid, boleh nggak sholat tahiyatul masjid di waktu dilarang untuk sholat? Boleh. Ya, tapi kalau nggak ada sebab yang mengikutinya, maka tidak boleh sholat sunnah di waktu-waktu itu. Hikmahnya apa? Di antaranya, bukan semuanya, di antaranya. Nanti dijelaskan oleh Syekh Utsaimin juga. Di antaranya hikmahnya, contohnya misalnya kenapa tidak boleh sholat ya ketika matahari terbit. Di antaranya tadi, kalau kata Syekh Bakar Abu Zaid, agar orang-orang itu, agar hamba Allah itu tahu bahwa ada jeda sejenak, rehat ya. Mungkin para sahabat tuh saking semangatnya mereka itu seringkali sholat sunnah mutlak gitu ya. Boleh nggak? Maksudnya sholat sunnah mutlak apa ibu-ibu? Sholat sunnah yang tidak ada sebabnya, sholat sunnah aja, boleh nggak kita? Boleh. Ya, memperbanyak sholat itu boleh. Ya, kecuali di waktu-waktu yang tadi dilarang. Maka diantaranya kapan kita itu jeda sejenak, ketika waktu-waktu itu dilarang, maka jeda sejenak tidak sholat. Kemudian kata Syekh Utsaimin, ini tadi Syekh Bakar yang berkata, Syekh Utsaimin mengatakan, apa hikmah larangan salat ketika terbit? Beliau membawakan hadis dari Nabi kita Muhammad SAW. Kata beliau, apa Rasulullah bersabda, Inna syamsa idha tala'at fa innahu tatlu'u baina qarna syaitan. Subhanallah. Matahari ketika terbit, asyamsa itu matahari, idza tala'at, ketika terbit, maka ketika itu juga terbitlah tanduk syaitan. Dan ketika itu sujudlah orang-orang kafir. Jadi menyambut matahari terbit itu biasanya orang-orang kafir yang tidak beriman tuh mereka menyembah matahari. Siapa teman-teman? Di antara orang-orang yang tidak beriman, yang siapa di antara kaum yang dulu suka menyembah matahari? Hah? Siapa? Orang Jepang. Orang Jepang tuh nyembah kalau matahari terbit mereka sembah-sembah. Oh, berarti ibadahnya mereka waktu matahari terbit. Matahari terbit dari arah sana ya. Jadi mereka sembah-sembah itu ya. Oh, Masya Allah. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.